Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 sekalian? Semoga tetap semangat belajarnya walaupun di rumah aja. Hari ini kita masih membahas topik bab 2 Indonesia zaman praaksara, awal kehidupan manusia Indonesia. Karena kita sudah belajar tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia di video sebelumnya, di video kali ini kita akan mempelajari mengenal manusia purba. Tujuan pembelajaran hari ini semoga kalian dapat menunjukkan nilai syukur pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, menganalisis penemuan fosil di Sangiran dan Trinil, dan dapat menganalisis jenis dan ciri-ciri manusia purba. Apa itu manusia purba? Manusia purba atau prehistoric people atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum mengenal tulisan, memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu dan diyakini mendiami bumi sekitar 2-4 juta tahun yang lalu. Terungkapnya jenis manusia purba berawal dari penemuan fosil dan artefak. Fosil adalah tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu, sedangkan artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya. Dari fosil dan artefak inilah para ahli dapat meneliti manusia purba untuk mengetahui usia dan keberadaannya di bumi. Selanjutnya kita akan membahas tempat penemuan fosil dan jenis-jenis manusia purba. Tempat penemuan fosil penting di Indonesia ada 2 tempat. Yang pertama Sangiran dan Trinil. Pernahkah kamu mendengar tentang situs manusia purba Sangiran? Nah, Sangiran telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Berbagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitar Sangiran. Sangiran berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Di dalam buku Heri Widianto dan Truman Simanjuntak diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosin yang paling lengkap dan penting di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Tahun 1864, Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.I.C. Simuling menemukan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari wilayah Sangiran. Lalu pada tahun 1936, Gustav Hendrik Rapp von Koningswald, seorang paleontolog dan geolog asal Jerman Belanda, menemukan artefak litik di wilayah Ngebung setengah 2 km di barat laut kubah Sangiran. Nah, artefak litik itulah menjadi temuan penting. Semenjak penemuan von Koningswald, situs Sangiran sangat terkenal dengan penemuan fosil Homo erectus. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens atau manusia modern. Pada tahun 1996, situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bangsa Indonesia. Tempat penemuan fosil kedua yakni Trinil, yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Pada tahun 1891, Eugene de Bois menemukan fosil Pithecanthropus erectus dan beberapa tulang paha utuh dan fragmen. Fosil tersebut sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc. Tulang kani sangat menonjol dan di belakang bagian mata terdapat penyempitan yang sangat jelas menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian ke belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perni, Mojokerto, Jawa Timur, Ngadong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan membahas jenis manusia purba. Ada 3. Yang pertama Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo sapiens. Jenis manusia purba yang pertama yakni Meganthropus paleojavanicus. Berasal dari kata megan artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan javanicus artinya dari Jawa. Jadi,
Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia purba dari Jawa kuno. Ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran tahun 1936. Berasal dari lapisan Pleistosin bawah. Ciri-cirinya memiliki tulang pipi tebal, otot rahang kuat, tubuh tegap, tulang kening menonjol, tak memiliki dagu, dan memiliki bentuk kepala dengan tonjolan di belakang yang tajam. Hidup masih mengumpulkan makanan, dan makanannya masih buah-buahan dan tumbuhan. Selanjutnya, jenis manusia purba yang kedua yakni Pithecanthropus. Merupakan manusia purba yang lebih kecil dari Meganthropus. Paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Ditemukan di lapisan Pleistosin atas dan tengah. Sudah memakan segalanya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan daging. Pithecanthropus ada beberapa jenis. Jenis pertama, Pithecanthropus mojokertensis, adalah manusia purba dari Mojokerto, ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto, Jawa Timur. Berada pada Pleistosin bawah, hidup sekitar 2-2,5 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya badan tegap, muka menonjol ke depan, kening tebal, dan tulang pipi kuat. Jenis yang kedua, Pithecanthropus robustus, adalah manusia purba beraham besar. Ditemukan oleh Widendries dan von Koningswald di Trinil. Hidup di lapisan Pleistosin bawah, hampir sama dengan Pithecanthropus mojokertensis. Jenis Pithecanthropus yang terakhir yakni Pithecanthropus erectus, manusia purba berjalan tegak. Ditemukan oleh Eugene de Bois di Trinil. Terdapat pada Pleistosin tengah, hidup 1,5 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya berjalan tegak, volume otak 900 cc. Selanjutnya, jenis manusia purba yang terakhir yakni Homo sapiens. Homo sapiens merupakan manusia cerdas karena telah mampu membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang yang digunakan untuk berburu dan mengolah makanan. Hidupnya mengembara. Jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia wajak atau Homo wajakensis. Ditemukan oleh van Reschoten pada tahun 1889 di desa Wajak, Tulungagung. Mempunyai tinggi badan sekitar 130-210 cm dengan berat badan antara 30-150 kg. Volume otak 1300 cc. Hidupnya sekitar 40.000-25.000 tahun yang lalu pada lapisan Pleistosin atas. Jenis Homo sapiens yang kedua yakni manusia liang bua atau Homo floresiensis, adalah manusia dari Flores. Ditemukan di Gua Liang Bua, Flores tahun 2003 oleh tim ilmuwan Indonesia dan Australia. Tinggi badan sekitar 106 cm, berbentuk mungil atau hobbit. Berat badan sekitar 25 kg, volume otak 380 cc. Hidupnya sejaman dengan gajah pygmy atau gajah kerdil dan komodo di Flores. Homo sapiens yang ketiga yakni Homo soloensis, ditemukan oleh von Koningswald tahun 1931 sampai 1934 di Ngandong di tepi sungai Bengawan Solo. Tinggi badan 130 sampai 210 cm dengan berat badan 30 sampai 150 kg, volume otak 1000 sampai 2000 cc. Hidup sekitar 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Nah, itulah tadi materi kita tentang mengenal manusia purba. Selanjutnya, kerjakanlah evaluasi berikut. Jangan lupa tulis soal dan jawab dengan benar.